Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Qurrata Ani T 2018-1188. Di sini saya akan berbagi sedikit pengetahuan kepada kalian. Sebenarnya ini adalah salah satu tugas UAS perkuliahan saya, yakni mata kuliah Fikih Ibadah dan Muamalah yang dibimbing oleh Bapak Ahmad Dia Ulhaq. Materi perkuliahan saya yakni sholat jamak qashar, sholat gerhana, sholat Jumat, dan sholat istisqa. Tetapi di sini saya fokus pada sholat jamak saja. Sholat jamak berasal dari kata jamak yang artinya menggabungkan, menyatukan, atau mengumpulkan secara bahasa. Sedangkan secara istilah adalah sholat dua fardu yang digabungkan dan dilaksanakan pada salah satu waktunya. Sholat fardu tersebut adalah sholat duhur dan asar atau sholat maghrib dan isya. Sholat jamak terbagi menjadi dua, yakni sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Sholat jamak takdim adalah sholat dua fardu yang digabungkan dan dilaksanakan pada awal waktu sholat. Semisal sholat duhur dan asar dilaksanakan pada sholat duhur, atau sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada sholat maghrib. Sedangkan sholat jamak takhir adalah sholat dua fardu yang digabungkan dan dilaksanakan pada akhir waktu sholat. Semisal sholat duhur dan asar dilaksanakan pada sholat asar, dan atau sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada sholat isya. Sholat jamak dilakukan oleh orang yang sedang dalam perjalanan. Hal ini dapat dikatakan orang yang safar. Orang safar mendapat keringanan dari Allah, dan Allah menyukai orang yang mengambil keringanan itu dalam rangka memudahkan kita. Keringanan tersebut dapat berupa boleh dijamak, boleh dikosor, boleh tidak sholat Jumat, boleh tidak sholat berjamaah, tidak boleh berpuasa, dan hanya mengusap kaki ketika saat wudhu. Hal ini terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 101 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahu an taqsuru minas sholati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Yang artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembayangmu jika kamu takut diserang orang-orang yang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sebenarnya ada perbedaan pendapat mengenai batasan minimal orang yang safar. Ada yang mengatakan 90 km atau 100 km dapat dikatakan orang itu adalah musafir, artinya orang yang sedang berpergian jauh. Tetapi dalil tersebut tidak ada yang menyatakan atau menjelaskan tentang batasan minimal orang yang safar. Di dalam Al-Quran ataupun hadis juga tidak ada yang menjelaskan tentang batasan minimal tentang orang yang safar. Semua bersumber pada ijtihad ulama. Artinya, jika tidak ada batasan minimal orang yang safar, kita kembalikan batasan tersebut kepada atau kebiasaan masyarakat sekitar. Jika masyarakat sekitar mengatakan bahwasanya itu safar, maka dikatakan safar. Jika tidak, maka tidak. Contoh, semisal di kampung saya, orang yang sedang keluar kota sudah dikatakan safar. Maka jika saya keluar kota, maka saya harus menjamak qashar dan tidak perlu untuk melakukan sholat rawatib. Mungkin hal ini juga tidak berlaku pada daerah tertentu karena kebiasaan masyarakat sekitar menyebut safar berlainan satu sama lain. Di sini saya akan memberi cuplikan sebuah cerita mengenai orang yang sedang safar dan harus menjamak sholat. Sudah masuk waktunya sholat duhur. Enaknya sekalian sholat duhur sambil sholat
jamak asar ya. Alhamdulillah, akhirnya udah nyampe juga. Lah, ini masih masuk sholat asar. Terus aku harus ngulangin sholat asar lagi? Apa tidak ya? Jadi, itulah cuplikan ceritanya. Di dalam cerita terdapat hal yang membingungkan dan masalah yang perlu untuk dibahas, yakni seorang musafir yang melakukan jamak takdim, tetapi ketika dia telah sampai di tempat tujuannya telah masuk waktu asar. Apakah dia perlu untuk mengulangi sholatnya, atau sholat yang telah dikerjakan secara jamak sah atau tidak? Berikut jawabannya. Jadi, orang musafir yang melakukan jamak takdim, kedua sholatnya adalah sah karena dia memiliki uzur untuk melakukan jamak, sehingga jamak duhur asar yang dilakukan oleh si musafir telah menggugurkan kewajiban di sholat ini. Sesuai kaidah di atas, dia tidak perlu untuk mengulangi sholatnya ketika telah masuk waktu asar, meskipun dia telah tiba di rumahnya sebelum waktu asar. Bukankah ketika masuk waktu asar, status dia sebagai musafir telah hilang? Jawabannya benar. Ketika dia telah tiba di rumah dan masuk waktu asar, status dia dia tidak lagi berstatus sebagai musafir, namun dia telah melakukan kewajiban sesuai ketentuan syariah ketika waktu safar, karena ketika safar dia boleh jamak, sehingga ketika status safarnya telah hilang bukan berarti sholat sah yang telah dia kerjakan menjadi batal. Ibnu Qudamah mengatakan, ketika orang menjamak dua sholat di waktu awal, yaitu jamak takdim, kemudian uzur yang membolehkan jamak telah hilang seusai mengerjakan kedua sholat dan sebelum masuk waktu sholat berikutnya, maka sholatnya sah dan tidak ada kewajiban untuk mengulang sholat kedua pada waktunya, karena sholat itu dikerjakan secara sah dan menggugurkan tanggungannya. Al-Mughni. Sekian dari saya, jikalau ada kesalahan mohon untuk dimaklumi dan dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.